Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1201, Dua Burung dengan Satu Batu. Mengaum, naga itu melesat maju. Ye Wushuang mengabaikan risikonya dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam naga itu. Meskipun keduanya terbentuk dari kekuatan penghancur yang sama, ada perbedaan besar antara serangan pedang dan naga. Kekuatan nirvana yang terkandung dalam pedang itu lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan yang terkandung dalam naga. Bagaimanapun, Ye Wushuang telah mengolah daun nirvana selama 500 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Ye Chen, sulit untuk menutupi kesenjangan di antara mereka dalam waktu yang singkat. Namun, tepat saat pedang itu hendak bertabrakan dengan naga, di bawah kendali Ye Chen, energi pedang itu berbalik dan menyerang banyak tamu keluarga Huang yang sedang menonton pertempuran. Kali ini, keluarga Huang telah mengirim puluhan ahli, termasuk penatua Huang Tian generasi keempat. Tidak, bocah, beraninya kau. Huang Tian meledak dengan aura yang kuat saat dia memadatkan penghalang pelindung berwarna merah darah dengan kedua tangannya, yang memancarkan sinar cahaya merah darah. Ini adalah teknik rahasia klan roh darah, penghalang roh darah. Wah, energi pedang menghancurkan perisai, tetapi tidak berhenti di situ. Kilatan petir dari energi pedang membunuh 3 ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang, sementara kekuatan artefak abadi kelas 2 membunuh 4 lainnya. Akhirnya, ki pedang yang mengandung kekuatan nirvana mengenai Huang Tian, meninggalkan luka berdarah besar di dadanya. Puci, dasar kecil yang kejam. Huang Tian mundur puluhan meter. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat bahwa Ye Chen berhasil menghindari naga milik Ye Wushuang, tetapi naga itu telah membunuh 3 ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang dan juga 7 atau 8 ahli cabang utama keluarga Ye yang sedang menonton pertempuran. Serangan Ye Chen telah menewaskan 7 ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang, sedangkan serangan terakhir Ye Wushuang telah menewaskan 11 ahli alam kaisar tertinggi. Totalnya, 18 ahli alam kaisar tertinggi telah gugur. Mereka semua berasal dari keluarga Ye dan Huang yang telah bersumpah setia kepada klan roh darah. Ye Chen sengaja melakukan ini karena ia ingin membunuh unsur-unsur radikal sebelum menaklukkan keluarga Ye. Itulah sebabnya ia memilih posisi yang tepat untuk menghindari serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa gemuruh guntur terdengar di langit di atas. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Total ada 4 guntur, yang berarti bahwa keempat ahli yang telah menyelesaikan 60% bentuk embrio Dao besar mereka telah meninggal. Lebih jauh lagi, mereka adalah orang-orang yang telah memadatkan bentuk embrio dari Dao besar yang khusus. Misalnya, Dao Nirvana milik Ye Wushuang, Dao Setan Darah milik yang lain, dan seterusnya. Langit pun menanggapinya. Jika seseorang yang mengolah Dao khusus meninggal, sejumlah besar energi spiritual akan dialirkan kembali ke dunia, sehingga memudahkan mereka yang menempuh jalan yang sama untuk mengolah Dao. Puci, Huang Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ki pedang yang mengenai dadanya mengandung kekuatan nirvana, yang sangat sulit untuk diatasi. Dia tidak punya pilihan lain selain segera duduk dan mengedarkan energi spiritual dan saripati darahnya untuk mengeluarkannya, karena hal itu akan mengurangi kekuatan hidupnya seiring waktu jika dibiarkan, dan pada akhirnya akan membunuhnya. Sambil menyembuhkan dirinya sendiri, dia mengumpat dalam hati, sialan. Dia harus memberitahu kepala keluarga agar menghubungi para senior klan roh darah saat dia kembali dan memberitahu mereka untuk datang ke sini sesegera mungkin. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menekan Ye Chen. Sebagai ahli alam kaisar tertinggi yang menggunakan teknik rahasia klan roh darah, esensi darahnya telah mengalami perubahan kualitatif. Meskipun ia belum mencapai puncak alam kaisar tertinggi, kekuatan tempurnya mendekati tingkat ke-9 alam kaisar tertinggi. Meski begitu, ia masih terluka parah oleh ki pedang Ye Chen. Terlebih lagi, dia hanya terkena sisa kekuatannya, yang telah membunuh 7 ahli alam kaisar tertinggi lainnya. Jika dia menanggung beban penuh dari pukulan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan jauh dari itu. Ye Chen, kamu bahkan berani membunuh kultivator dari keluarga Huang. Wajah Ye Fudong pucat. Dia baru saja terluka oleh naga milik Ye Wushuang. Dia segera mengambil token kepala keluarga dan berkata kepada semua anggota keluarga Ye, saya mengumumkan perintah ini dengan menggunakan wewenang saya sebagai kepala keluarga, dan dengan kekuatan yang diberikan kepada saya oleh peraturan keluarga. Bahkan jika Ye Chen lulus ujian ketiga, kita harus membunuh iblis ini. Dia berbalik dan menatap Ye Chen. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Tidak peduli apa yang kau lakukan,
ratusan tetua dan wali keluarga Ye akan membunuhmu. Kau menghancurkan aliansi antara keluarga Ye dan Huang. Kamu membunuh para kultivator keluarga Huang dan para tetua keluarga Ye tanpa izin, yang membuat kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kau adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Karena itu, aku menghukummu mati. Bahkan sekarang, keinginan Ye Fudong untuk berpura-pura bermoral tinggi tidak berubah. Kebetulan, naga yang dihindari Ye Chen telah mengenai tangan kanan Ye Fudong, serta bawahan kepercayaannya yang lain. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen telah menghancurkan setengah dari ahli alam kaisar tertinggi di cabang utama. Ye Fudong memegang token kepala keluarga dan berteriak dengan nada yang mengesankan. Semuanya, dengarkan. Aktifkan formasi pemisah jiwa 7 malam dan bunuh Ye Chen. Tunggu, aku bahkan belum bergerak. Apa yang membuatmu begitu cemas? Seorang lelaki tua berjubah hijau berjalan perlahan. Lelaki tua berjubah hijau ini dikelilingi oleh aura kematian yang samar, membuatnya hampir tampak seperti orang mati. Namun, setiap kali ia melangkah, tanaman di sekitarnya layu, dan bahkan tanah pun berubah menjadi tanah hangus. Ia seperti dewa kematian. Kemanapun ia pergi, tidak ada satupun makhluk hidup yang tumbuh. Dia perlahan berjalan ke tengah kerumunan dan menatap Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, kamu adalah bakat luar biasa dari generasi keluarga Ye ini. Tidak buruk, tidak buruk. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi telah mencapai tingkat ke-7 alam Daoyuan. Tentu saja, tingkat kultivasi ini tidak terlalu menonjol. Namun, kekuatan tempurnya setidaknya setara dengan ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-7, dan itu mungkin bukan batasnya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Ye Fudong berubah dingin dan matanya berkedip. Dia tahu siapa orang ini. Orang ini dapat dianggap sebagai salah satu leluhur keluarga Ye. Ada total 4 leluhur dalam keluarga Ye. Salah satunya berasal dari cabang utama, yaitu cabang Ye Fudong, yang merupakan ahli alam kaisar tertinggi generasi kedua yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Yang kedua berasal dari cabang ketiga keluarga Ye, ahli generasi pertama yang telah hidup selama hampir 4000 tahun. Orang ketiga adalah seorang ahli yang telah hidup selama lebih dari 2200 tahun, sedangkan orang keempat adalah lelaki tua ini, seorang tetua generasi keempat dari cabang kedua keluarga Ye. Dia telah hidup selama 1900 tahun dan merupakan ahli alam kaisar tertinggi yang telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat keempat, tetapi telah terjebak di sana selama lebih dari 1000 tahun. Namanya adalah Ye Wudi. Apa yang dipahami Ye Wudi adalah kekuatan kematian dan dao kematian. Akibatnya, rentang hidupnya berkurang drastis, tetapi dia berhasil melakukannya. Begitu dia menguasai dao kematian, dia dapat menyerap rentang hidup tanaman, tanah, dan bahkan manusia untuk memberi makan dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan tempur, dao kematian tidak sekuat dao nirvana, tetapi itu jelas merupakan dao terkuat dalam hal mengurangi rentang hidup orang lain. Bab 1202, Sikap Ye Chen. Selain itu, kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda dengan Han Yun. Nenek moyang kedua, Ye Chen adalah iblis. Diam, kau akan mati jika terus melakukannya. Ye Wudi menegur Ye Fudong, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mencopotmu dari jabatanmu sebagai kepala keluarga. Ye Wudi, kamu ingin memecat kepala keluarga yang aku pilih. Ahli lainnya perlahan melangkah keluar, seolah-olah dia adalah iblis yang keluar dari jurang. Dia adalah tetua generasi kedua dari cabang utama, Ye Jiansuang, dan ahli dao api. Ye Jiansuang menatap Ye Wudi dan mencibir. Sepertinya kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tetapi dua orang tua lainnya juga harus keluar. Keluarga Ye bukanlah keluarga yang bisa diganggu oleh kultivator sembarangan. Orang tua, apakah menurutmu kau sangat kuat? Seorang lelaki tua yang agak gemuk berjalan keluar dari kedalaman dan mendarat di samping Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, nak. Aku bisa merasakan aura yang familiar dari tubuhmu. Kurasa kau juga dari garis keturunanku. Meskipun aku tidak tahu konflik macam apa yang sedang terjadi saat ini, aku, Ye Feng, tidak akan membiarkan keturunanku mati tanpa alasan. Ye Chen menatap lelaki tua gemuk di depannya, dia tidak menyangka salah satu leluhur keluarga Ye akan berdiri di sisinya. Akan tetapi, jika melihat wajah lelaki tua itu, dia benar-benar mirip sekali dengan mendiang kakeknya. Kakeknya telah merencanakan balas dendam dan kepulangannya selama bertahun-tahun sebelum ia meninggal. Mungkinkah lelaki tua ini adalah kunci rencana kakeknya? Ye Feng menyilangkan lengannya dan mencibir ke arah kerumunan. Tiba-tiba, dia menoleh ke Ye Jiansuang dan berkata,
Orang tua, kamu benar-benar berpikir kamu hebat. Apakah kamu pikir karena aku membiarkan Ye Fudong merebut posisi kepala keluarga beberapa dekade lalu, aku tidak berdaya? Dia menatap Ye Chen dan tersenyum. Dulu, Ye Fudong menggunakan aturan keluarga untuk mengusir kakek nenekmu. Saat itu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, itu sudah pasti, jadi aku mengutamakan stabilitas keluarga Ye. Dengan Ye Jiansuang dan Ye Kuang berkolusi, cabang saya diturunkan dari cabang utama ke cabang ke-8. Namun, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, karena Ye Chen kembali hari ini, menurut aturan keluarga, Ye Chen atau ayahnya, Ye Tianzeng, harus menjadi kepala keluarga Ye saat ini, kan? Omong kosong. Seorang lelaki tua lain juga keluar. Dia adalah leluhur generasi pertama dari cabang ketiga keluarga Ye, Ye Kuang. Kini keempat leluhur itu telah menampakkan diri. Tampaknya beberapa dari mereka saling bermusuhan. Beberapa ingin mendukung Ye Chen, sementara yang lain ingin membunuh Ye Chen. Ye Fudong ingin mengerahkan semua tetua kaisar tertinggi klan Ye untuk membunuh Ye Chen, tetapi tindakannya telah menarik perhatian keempat leluhur. Kebetulan, Ye Wudi adalah orang yang diminta Ye Fudong untuk memimpin ujian ketiga. Bagaimana kau bisa mengaitkan masalah ini dengan posisi Ye Fudong sebagai kepala keluarga? Kita bicarakan nanti. Ye Chen. Ye Wudi menatap Ye Chen dan bertanya, Ye Fudong mengatakan kepadaku bahwa kamu telah melakukan segala macam kejahatan di luar dan telah mempermalukan keluarga Ye. Kamu bahkan telah membunuh anggota keluarga Ye dan ingin membasmi keluarga Ye. Benarkah itu? Jawab aku dengan jujur. Dia menatap Ye Feng dan melanjutkan, jika itu benar, tidak peduli siapapun yang menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka. Mendengar ini, mata Ye Chen berkedip. Dia tahu bahwa apa yang akan dia katakan sangat penting. Semua yang kamu dengar dari Ye Fudong adalah fitnah. Orang-orang yang kubunuh adalah orang-orang yang ingin membunuhku. Ye Wudi mengangguk pelan. Ia melihat orang-orang dari berbagai keluarga lain yang berkumpul di kejauhan dan berkata, aku sudah lama menyendiri dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Apakah menurutmu kata-kata Ye Chen itu salah? Kau harus tahu harga dari kebohongan. Aku hanya menginginkan kebenaran sekarang. Nada bicara Ye Wudi sangat dingin, bahkan mengandung sedikit tekanan spiritual. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras, dan dengan ancaman seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani berbohong? Jujur saja, semua yang dilakukan Ye Chen tampaknya benar. Senior, itu benar. Sejauh yang kami ketahui, Ye Chen tidak pernah membunuh siapapun yang tidak bersalah. Senior, Ye Chen selalu diburu, jadi masuk akal baginya untuk membunuh orang-orang yang memburunya. Banyak anggota keluarga Ye, keluarga Mo, dan keluarga Han yang mengatakan kebenaran. Bagaimanapun, Ye Chen memang tidak dikenal membunuh dengan santai. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama, yang merupakan anggota keluarga Han dan menantu keluarga Ye, berdiri dan menangkupkan tinjunya. Leluhur Ye Wudi, saya Han Wu dari keluarga Han. Leluhur kami telah membentuk aliansi dengan Ye Chen. Jika Ye Chen membunuh orang tak bersalah, leluhurku tidak akan pernah bersekutu dengan Ye Chen. Benar sekali. Anggota keluarga Han lainnya berkata, Ye Chen adalah seorang jenius tak tertandingi di pegunungan Kunlun dan tidak pernah mempermalukan reputasi klan Ye. Namun, keluarga Ye tidak mengakui dia atau keluarganya. Sepertinya keluarga Ye sengaja menekannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Fudong ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung dibungkam oleh Ye Wudi. Ye Wudi kemudian menoleh untuk melihat Ye Chen. Apakah kamu sudah membunuh anggota keluarga Ye? Ye Wudi bertanya lagi. Yang ku maksud adalah anggota keluarga Ye yang tidak bersalah. Aku tidak menghitung mereka yang mencoba menyakitimu. Tidak, Ye Chen penuh energi. Dia tidak pernah membunuh anggota keluarga Ye yang tidak bersalah. Bahkan anggota keluarga Ye tingkat rendah yang baru saja dia bunuh pun dihasut oleh Ye Fudong untuk mempermalukannya sehingga dia akan menyerang dan melanggar aturan keluarga. Kamu berbohong. Keluarga Ye yang kau bunuh tadi, bukankah mereka termasuk? Kau membunuh keluarga Ye yang memprovokasimu tadi, kata Ye Jiansuang dingin, bukankah mereka tidak bersalah? Mereka tidak menyerangmu. Lagi pula, menurut aturan keluarga, membunuh anggota keluarga yang sama tanpa izin adalah kejahatan berat. Bahkan Ye Fudong tidak mengambil nyawa kakek nenekmu saat itu, dan hanya melukai mereka dengan parah. Orang tua bodoh, enyahlah. Ye Chen melayangkan pukulan dan memaksa Ye Jiansuang mundur puluhan langkah. Dia menatap Ye Feng dan Ye Wudi dan berkata,
mereka yang menghasutku untuk menyerang, sedang menargetkanku. Karena itu, mereka pantas dibunuh. Jadi bagaimana kalau dia menafsirkan aturan secara berbeda? Dibunuh. Ini adalah pendirian Ye Chen, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Bab 1203, mengambil sisi. Tentu saja, Ye Chen mengatakan ini karena dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tampaknya leluhur Ye Wudi juga orang yang berakal sehat, itulah sebabnya dia mengajukan begitu banyak pertanyaan. Jelaslah bahwa Ye Wudi sedang mencoba untuk mencari tahu pihak mana yang benar dalam situasi ini. Apakah kamu berniat untuk membasmi keluarga Ye? Ye Wudi mengajukan satu pertanyaan terakhir, tetapi tatapannya tertuju pada Ye Tianzeng dan istrinya. Tepatnya, tatapannya tertuju pada dua ahli binatang iblis di samping Ye Tianzeng dan istrinya, Bai Zhan dan Qing Jian. Keduanya jelas menarik perhatiannya. Ye Chen melangkah maju. Senior Ye Wudi, meskipun aku secara nominal adalah anggota keluarga Ye tidak pernah menganggapku sebagai anggota keluarga Ye. Nada bicara Ye Chen tenang, tetapi memancarkan rasa kewibawaan dan kebesaran. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanyanya. Kamu adalah anggota generasi ke-10 dari keluarga Ye, dan merupakan bagian dari apa yang dulunya merupakan cabang utama. Berdasarkan warisan kita, kamu atau ayahmu seharusnya menjadi kepala keluarga Ye saat ini. Ye Wudi berhenti sejenak dan melanjutkan, orang yang bertanggung jawab atas cabang Anda saat itu, kakek Anda, melanggar aturan keluarga, yang mengakibatkan penurunan pangkat cabang Anda ke cabang ke-8. Identitasku tidak terbatas pada ini. Aku adalah kepala Aula Radiant Hall, dan kepala aliansi 100 sekte, jawab Ye Chen dengan tenang. Dengan gerakan santai, dia memanggil Bai Zhan dan Qing Jian ke sisinya. Penatua Bai Zhan mendengus dan berkata, Ketua Balai, tidak perlu bertele-tele seperti itu. Selama Anda memberi perintah, saya akan kembali ke Balai Cahaya dan memimpin 500 penatua dan jutaan binatang buas dan tanaman iblis untuk menghancurkan keluarga Ye. Kurang ajar. Aura Ye Wudi meledak seperti naga, dan dia ingin membunuh penatua Bai Zhan. Auranya sangat mengerikan. Kalau saja dia tidak bisa maju ke alam semi surgawi karena kurangnya artefak abadi di pegunungan Kunlun, dia pasti sudah mencapai tahap tengah atau akhir alam semi surgawi. Berani sekali kau. Aura Qing Jian meledak, melepaskan bayangan naga biru miliknya yang mengacungkan cakarnya dan membubarkan aura Ye Wudi. Dia menatap Ye Wudi dan berkata, Ketua Aula saya adalah pemimpin puluhan juta binatang dan tanaman iblis. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye Anda, mengapa dia datang ke sini sendirian? Lagi pula, kami binatang iblis dan tanaman hanyalah salah satu kekuatan utama di bawah komando Master Aula. Aula Cahaya telah merekrut sekte-sekte besar, termasuk Sekte Kunlun, Sekte Dao, Aliansi Pedang Berdarah, dan Sekte Malam Berdarah, dan masih banyak lagi. Ada banyak ahli alam kaisar tertinggi di dalam barisan kami. Ada juga aliansi 100 sekte yang dibentuk oleh lebih dari 200 sekte kecil. Kekuatan kami dapat menghancurkan keluargamu hanya dengan lambaian tangan. Kalau begitu, apakah menurutmu kepala balai kita akan repot-repot datang ke sini secara pribadi jika dia ingin menghancurkan keluarga Ye? Perkataan Qing Jian mengejutkan semua orang. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa dua pelayan yang mereka abaikan sebenarnya adalah anggota ras binatang iblis. Yang paling penting, dari aura mereka benar-benar luar biasa. Sejak kapan pegunungan Kunlun memiliki ahli binatang iblis yang begitu kuat? Dan mengapa mereka bersedia melayani Ye Chen? Siapa atau apa yang mendukung Ye Chen? Banyak anggota keluarga dan penonton berdiskusi. Tampaknya sekarang, semua orang akhirnya dapat melihat kekuatan dan pengaruh Ye Chen. Dia tidak lagi sendirian, dan didukung oleh banyak ahli alam kaisar tertinggi. Meskipun para ahli alam kaisar tertinggi ini tidak berada di sisinya saat ini, kekuatan yang dimilikinya menunjukkan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah penguasa pegunungan Kunlun. Di pegunungan Kunlun, selain keluarga Huang yang melawan Ye Chen secara langsung, tidak ada keluarga lain yang secara resmi menyatakan perang terhadap Ye Chen. Bahkan keluarga Ye dan keluarga lainnya hanya membantu klan Huang dalam melawan Ye Chen. Ye Wudi melihat sekeliling dan mendengarkan diskusi yang sedang berlangsung, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Anak di depannya ini begitu berpengaruh. Apakah dia benar-benar telah tumbuh hingga tingkat seperti itu? Mengapa berbeda dengan apa yang dikatakan Ye Fudong? Bagus sekali, nak. Bagus sekali. Ye Feng menepuk bahu Ye Chen dan tertawa. Bagaimanapun, Ye Chen adalah keturunannya.
Dari mendengar keributan dan melihat ekspresi orang banyak, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkata, apa yang terjadi pada kakekmu saat itu adalah karena aturan keluarga. Sayangnya, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang masa lalu. Namun, karena upacara pemujaan leluhur telah dimulai hari ini, aku akan secara pribadi membawamu ke kuil leluhur dan meletakkan plakat peringatan kakekmu di sana. Hebat! Ye Chen dan keluarganya, serta Bai Zhan dan King Jian, mengikuti Ye Feng ke kuil leluhur saat semua orang menyaksikan. Ye Chen mengeluarkan plakat peringatan dan dengan hormat meletakkan plakat peringatan kakeknya di tingkat tertinggi keluarga Ye. Terlepas dari pendapat orang lain, Ye Chen yang memiliki keputusan akhir. Prasasti peringatan kakek harus berada di posisi tertinggi. Bahkan prasasti peringatan leluhur yang mendirikan keluarga Ye tidak boleh lebih tinggi dari milik kakekku. Kamu Chen. Papan peringatan. Beberapa orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. Kekuatan Ye Chen memberinya hak untuk memandang rendah para leluhur keluarga Ye. Bahkan jika mereka marah karena prasasti peringatan leluhur mereka ditempatkan lebih rendah dari prasasti peringatan kakek Ye Chen, apa yang dapat mereka lakukan? Tidak nyaman, tidak senang. Lalu kenapa? Mereka harus menanggungnya. Jika mereka bicara, mereka akan mati. Ye Chen dan Ye Tianzeng selesai memberi penghormatan kepada kakek nenek mereka dan berjalan keluar dari aula leluhur. Begitu keluar, mereka melihat ribuan tetua keluarga Ye berdiri di sekitar mereka. Ada banyak ahli alam kaisar tertinggi, ratusan ahli alam Dao Yuan, dan sisanya adalah pembudidaya alam raja asal. Pada saat ini, 9 cabang keluarga Ye terbagi menjadi 2 kubu. Ye Feng memimpin cabang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 untuk mendukung Ye Chen. Ye Wudi memimpin cabang kedua yang bersifat netral, sedangkan Ye Kuang dan Ye Jiansuang memimpin cabang utama, cabang pertama, ketiga, dan keempat yang memusuhi Ye Chen dan ingin menyingkirkannya. Akan tetapi, bahkan di dalam cabang-cabang itu, ada banyak yang mendukung Ye Chen, tetapi ada juga banyak yang memusuhi dia. Ketika kakeknya diserang dan kemudian ditekan oleh Ye Fudong menggunakan aturan keluarga, para tetua cabang Ye Jiansuang lainnya juga mendukung Ye Fudong, termasuk Ye Nantian dan Ye Wushuang yang telah meninggal. Sebagai leluhur Ye Chen, Ye Feng juga sangat kuat. Dia mengirim seorang tetua alam kaisar tertinggi tingkat 7 terbang dengan satu serangan dan berkata, tidak bisakah kau melihat situasinya dengan jelas? Juniorku, Ye Chen, telah menyatukan sebagian besar kekuatan di pegunungan Kunlun untuk melawan klan Roh Darah. Apakah kalian masih akan tetap menjadi pengkhianat pegunungan Kunlun? Apakah kamu benar-benar ingin pegunungan Kunlun dihancurkan menjadi reruntuhan? Sadarlah, persetan. Saat itu, keluarga Ye bergabung dengan klan Roh Darah terutama karena dia fokus pada kultivasi dan tidak menyukai kekuasaan. Dia kalah dari Ye Jiansuang dan yang lainnya dalam hal pengaruh di Dewan Tinggi Keluarga, itulah sebabnya keluarga Ye tidak punya pilihan selain tunduk pada klan Roh Darah. Dia tahu bahwa keluarga Ye telah mengambil jalan yang tidak bisa kembali, jadi dia hanya mengasingkan diri untuk berkultivasi dan tidak lagi ikut campur dalam urusan keluarga Ye. Namun, pada saat ini, kemunculan Ye Chen telah memberi Ye Feng secercah harapan. Bab 1204, dikepung. Sekarang, dia akhirnya memiliki keturunan yang layak yang dapat memimpin semua orang melawan klan Roh Darah. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri lagi. Omong kosong. Kau tahu betapa kuatnya klan Roh Darah. Jika kau mengikuti si brengsek kecil Ye Chen dan melawan klan Roh Darah, kau akan mati. Ye Jiansuang juga mengirim beberapa ahli alam kaisar tertinggi cabang ke-8 terbang. Dia menatap Ye Chen dan berkata, selama aku di sini, keluarga Ye tidak akan pernah menjadi milikmu. Benar sekali. Aku juga di sini, jadi kamu bisa melupakan rencana mengambil alih keluarga Ye. Ye Kuang juga menyatakan pendiriannya saat ia mengirim beberapa ahli alam kaisar tertinggi terbang dengan sebuah serangan. Mereka semua adalah tetua di pihak Ye Feng. Dia menatap Huang Tian dan berkata, baik keluarga Ye maupun Huang tahu betapa kuatnya klan Roh Darah. Cepat kerahkan para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Huang dan suruh mereka datang ke sini dan bunuh bocah ini. Aku tidak ingin melihat keluarga Ye dihancurkan oleh kecil ini. Apa yang diketahui kecil ini? Bagaimana semut seperti mereka bisa melawan klan Roh Darah yang perkasa? Itu hanya mimpi yang sia-sia. Ye Feng, jangan bodoh, dan Ye Wudi, jangan goyah. Huang Tian berdiri perlahan. Luka-lukanya sudah stabil. Para penguasa klan Roh Darah terlalu kuat untuk dikalahkan. Dia menatap ke arah kerumunan dan mendengus dingin.
Apakah menurutmu Ye Chen bisa menahan klan roh darah? Konyol. Bahkan Sue Qiye, Dewa Abadi, dan banyak ahli kuno lainnya dikalahkan dan ditangkap oleh klan roh darah. Apakah menurutmu bocah biasa bisa mengalahkan mereka? Wah, jejak tinju turun dari langit, menghancurkan Huang Tian dan membunuhnya seketika. Pukulan ini tentu saja datangnya dari Ye Chen. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tahap akhir dibunuh oleh Ye Chen di tempat. Layak atau tidaknya aku, bukan urusanmu untuk mengatakannya. Satu-satunya hal yang menggelikan adalah orang-orang lemah seperti kamu, yang melupakan kebenaran demi keuntungan. Saya telah menyatukan sebagian besar sekte di Pegunungan Kunlun dan telah memutuskan untuk melawan klan roh darah. Saya akan berjuang demi masa depan Pegunungan Kunlun dan demi generasi mendatang kita. Orang-orang seperti Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Ye Chen menatap Ye Feng dan berkata, Ye, tidak leluhur, aku akan mengakui kamu sebagai leluhurku karena kamu mendukungku hari ini. Namun, jika suatu hari kau berani mengkhianati Pegunungan Kunlun, jangan salahkan aku atas kejahatan membunuh leluhurmu. Hahaha, aku tidak takut. Ye Feng memegang pedangnya sambil tersenyum. Jika hari itu benar-benar tiba, kau tidak perlu membunuhku. Aku akan bunuh diri untuk menebus dosa-dosaku. Bagaimana mungkin aku, penduduk asli Pegunungan Kunlun, tunduk pada klan roh darah? Dia lalu menatap Ye Tianzeng dan mendesah. Aku mengecewakan ayahmu saat itu. Leluhur, tidak perlu mengatakan itu. Dulu, kami pernah ditipu oleh Ye Fudong karena kami tidak cukup kuat. Ye Fudong. Ye Tianzeng menatap Ye Fudong. Hari ini, kita akan membunuhnya untuk membalas dendam. Bagus. Tidak masalah jika keluarga Ye terpecah. Hanya anggota keluarga Ye sejati yang akan bergabung. Bahkan jika kita mati, kita akan mati dengan kepala tegak. Ye Feng menatap para tetua di belakangnya dan bertanya, bukankah begitu? Ya, leluhur, tolong beri perintah. Kami bersedia mati demi tujuan ini. Para tetua yang mendukung Ye Feng dan Ye Chen pun sepakat. Ye Feng menatap Ye Chen dan berkata, cabangku siap bertarung kapan saja. Tidak perlu terburu-buru, jawab Ye Chen, aku tidak datang sendirian. Dia melihat ke cabang Ye Wudi. Ada 7 ahli alam kaisar tertinggi dan lebih dari 70 alam Daoyuan dan 300 kultivator alam raja asal. Namun, jika dibandingkan dengan 3 cabang Ye Kuang dan Ye Jiansuang, perbedaannya sangat besar. Meskipun begitu, kekuatan gabungan dari ketiga cabang itu tidak sebanding dengan kekuatan gabungan dari Radiant Hall dan Hundred Sect Lions. Ye Kuang, Ye Jiansuang, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku hanya membawa kedua orang ini ke sini? Kau mungkin tahu bahwa sejumlah besar ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Huang terlibat dalam konflik di Lembah Kun. Ye Chen tersenyum. Baiklah, anak buahku telah menerobos markas keluarga Huang dan menangkap 100 ahli alam kaisar tertinggi. Tidak ada gunanya bagimu untuk mencari bantuan dari keluarga Huang sekarang. Kekuatan utama keluarga Huang sekarang sedang ditekan oleh bawahanku. Kurasa mereka tidak punya personel tambahan untuk dikirim ke sini. Adapun kalian yang masih mencoba melawan, ya, akhir kalian tidak akan jauh berbeda dari keluarga Huang. Semua orang gempar dan menatap Ye Chen dengan heran. Apakah Ye Chen benar-benar membawa sekelompok besar ahli ke sini? Keluarga Ye memiliki begitu banyak ahli alam kaisar tertinggi. Untuk mengepung Ye Kuang dan yang lainnya, mereka membutuhkan setidaknya 2 hingga 300 ahli alam kaisar tertinggi, bukan? Ye Chen, jangan coba-coba membodohi kami. Apa yang kau katakan itu tidak mungkin. Ye Kuang berteriak. Benar sekali. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghadapi kami? Dan kau bahkan berpikir bahwa kau bisa menaklukkan kami dan bergabung denganmu. Mata Ye Jiansuang tertuju pada Bai Zhan dan King Jian. Dia mencibir dan berkata, kau hanya membawa seekor binatang iblis tingkat 8 dan tingkat 9 dari alam kaisar tertinggi. Aku bisa dengan mudah menangani mereka berdua. Apa kau benar-benar berpikir begitu? King Jian mendengus dingin dan berubah kembali ke wujud aslinya. Seekor naga biru sepanjang 30.000 kaki melayang di langit, sisik naganya berkedip-kedip mengancam dengan cahaya hijau. Selama tuanku memberi perintah, hanya aku yang bisa menghadapi kalian berdua. Auranya jauh lebih kuat daripada aura Ye Jiansuang dan Ye Kuang. Hanya saja bentuk embrio Dao besarnya lebih rendah dibandingkan mereka. Namun, dia adalah klon Ye Chen dan karena itu tidak takut mati. Dia akan dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri jika itu yang diperlukan untuk menghadapi keduanya. 2 binatang iblis tingkat kaisar tertinggi.
Apakah menurutmu aku hanya membawa dua ini? Lupakan saja, aku tidak akan membiarkan kalian dalam kegelapan lagi. Ye Chen menatap ke langit. Senyum cerah muncul di bibirnya. Tian Wen, Feng Huang, Feng Yun, dan yang lainnya, teriaknya, kalian semua, keluar. Begitu dia selesai berbicara, raungan binatang buas bergema di wilayah keluarga Ye. Seekor naga api melesat ke langit, diikuti oleh ratusan binatang iblis tingkat kaisar tertinggi. Mereka semua berubah menjadi bentuk asli mereka dan membentuk massa padat yang menutupi langit. Salam, Kepala Aula. Kelompok itu mendarat di tanah dan berlutut dengan satu kaki untuk menyambut Ye Chen. Naga angin memberi salam kepada Ketua Aula. Blood Kirin menyapa Hall Master. Bab 1205, apa yang mereka layak dapatkan. Ratusan binatang iblis dan tanaman tingkat kaisar tertinggi berteriak serempak. Setiap dari mereka telah melampaui tingkat keempat tingkat kaisar tertinggi, dan ada sejumlah besar ahli tingkat ke-7 dan ke-8 di antara mereka. Mereka adalah elit binatang dan tanaman iblis yang dibawa Ye Chen keluar dari tanah pemurnian tubuh. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan menghancurkan Sekte Kunlun dan Sekte Dao akan menjadi hal yang mudah. Ekspresi Ye Jiansuang berubah dengan cepat saat dia menatap Ye Chen. Dia tidak menyangka kecil ini telah merekrut begitu banyak bawahan. Yang paling penting, mereka semua adalah binatang dan tanaman iblis, yang terkenal tak kenal takut dan tak terhentikan dalam pertempuran, berjuang sampai nafas terakhir. Ini, binatang iblis itu banyak sekali. Ekspresi Ye Kuang sangat buruk. Pada saat ini, mereka benar-benar terkepung. Begitu serangan dimulai, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di pihak mereka yang akan selamat. Dengan kekuatan di pihak mereka, Ye Kuang dan Ye Jiansuang hanya akan mampu membunuh beberapa binatang dan tanaman iblis ini, paling banter 5. Tubuh fisik binatang dan tanaman iblis umumnya lebih kuat daripada manusia, sehingga mereka lebih sulit dibunuh. Sangat kuat. Dengan begitu banyak binatang iblis, akan mudah baginya untuk menghancurkan faksi manapun. Tidak heran Ye Chen memiliki keyakinan untuk melawan klan roh darah. Dia memiliki begitu banyak ahli di bawah komandonya. Para penonton terlibat dalam diskusi. Mereka mengira akan menyaksikan pertempuran berdarah hari ini, tetapi tampaknya hasilnya sudah ditentukan. Lebih jauh lagi, bala bantuan Ye Chen tidak datang dari Radiant Hall atau Hundred Sect Alliance, tetapi dari kekuatan yang sama sekali berbeda. Sekarang tampak sangat mungkin bahwa Ye Chen akan berhasil berurusan dengan keluarga Huang. Anak baik, Ye Feng menepuk bahu Ye Chen sebagai pujian. Dia memandang binatang-binatang dan tanaman-tanaman iblis itu dengan gembira dan mendecak lidahnya. Keturunanku memiliki bakat yang luar biasa. Ini hebat. Dalam pertempuran hari ini, kalian semua akan tamat. Ye Chen, berikan perintah untuk menyerang. Aku sudah lama tidak senang dengan orang-orang ini. Tidak perlu terlalu cemas. Ye Kuang dan Ye Jiansuang, apa yang harus dilakukan sekarang? Ye Chen bertanya sambil melangkah maju. Siapa yang akan menghancurkan siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi musuhku? Kalian semua telah menyiapkan cobaan dan ujian untukku, tapi aku tidak akan repot-repot melakukan hal yang sama. Ye Chen menatap penguasa terhormat klan Ye lainnya dan tersenyum. Saya akan menyerang. Tian Wen, pimpin pasukan dan tangkap anggota dari 3 cabang. Jika ada yang berani melawan, bunuh mereka segera. Mereka yang menyerah bisa diselamatkan. Leluhur Ye, mohon awasi Ye Wudi dan Ye Kuang. Aku akan menangani Ye Jiansuang. Mengikuti perintah Ye Chen, pasukan ahli alam kaisar tertinggi menyerang, dan dalam sekejap, lebih dari 30 ahli alam kaisar tertinggi keluarga Ye terluka parah. Banyak yang merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama atau kedua, jadi bagaimana mereka bisa menahan musuh yang lebih kuat dari mereka, dan jumlahnya lebih banyak. Setelah dikalahkan, mereka terlempar ke belakang dan ditekan. Ledakan, ledakan. Selama beberapa saat, kedua belah pihak bertarung. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum para ahli alam kaisar tertinggi dari 3 cabang Ye Kuang dan Ye Jiansuang berhasil dikalahkan. Para ahli alam kaisar tertinggi yang sedikit lebih kuat dikeroyok oleh 3 hingga 5 binatang iblis alam kaisar tertinggi dengan level yang sama dan diseret pergi. Suara mendesing. Pedang berapi melesat keluar dan menusuk dada Ye Jiansuang. Dia berbalik dengan terkejut. Ye Wudi, apa yang kamu lakukan? Tidak banyak. Ye Wudi menghunus pedangnya. Darah berceceran di mana-mana. Aku hanya memilih Ye Chen. Dia menendang Ye Jiansuang dan melemparkannya ke sisi Ye Chen. Bagus. Aku sendiri yang akan membunuhnya.
Ye Chen mengayunkan pedang pembasmi dan memotong lengan Ye Jiansuang. Dia kemudian melayangkan beberapa pukulan ke Ye Jiansuang yang terluka parah, mendorongnya ke ambang kematian. Meskipun Ye Jiansuang telah berkultivasi lebih lama dari Ye Chen, dia terluka parah oleh serangan Ye Wudi. Tidak mungkin dia bisa melawan Ye Chen. Ye Chen lalu menginjak wajah Ye Jiansuang. Orang tua, kaulah yang memerintahkan Ye Fudong untuk menyakiti kakek nenekku dan mengusir mereka dari keluarga. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kau mati. Jari-jari Ye Chen membentuk segel dan setetes esensi darah ditembakkan ke jarum perak. Jarum perak itu berubah menjadi es dan kekuatan misterius menggerakkannya. Dalam sekejap, gelombang energi dingin melesat ke tubuh Ye Jiansuang. Dingin yang ekstrim membekukan darah Ye Jiansuang, tetapi dengan cepat mereda. Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, energi dingin itu menyerangnya lagi. Setiap beberapa detik, ia akan mereda, lalu muncul kembali. Hanya dalam waktu 1 menit, Ye Jiansuang sudah gemetar karena siksaan itu. Kepalanya bergetar hebat saat dia berteriak, "Bunuh aku. Ye Chen, dasar, bunuh aku kalau bisa." "Apa?" Ye Chen menamparkan wajahnya. "Membunuhmu akan membuatmu lolos dengan mudah." Dengan lambaian tangannya, dia juga meraih Ye Fudong. Mengikuti cara yang sama, dia menginjak mereka berdua dengan kakinya. "Dulu, kamu sangat sombong. Beraninya kamu menggertak kakek nenekku. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami nasib yang sama." Meskipun Ye Fudong adalah kepala keluarga, dia tidak sebanding dengan Ye Chen dalam hal kekuatan. Ye Chen melepaskan rahang mereka dan menggunakan energi darahnya untuk menciptakan pedang, yang dengannya dia menusuk tulang mereka dan mengiris pembuluh darah. Dia melumpuhkan mereka untuk mencegah mereka bunuh diri. Mereka akan menderita seperti kakek dan neneknya, dan bahkan lebih parah. Kematian tidak akan datang dengan mudah bagi mereka. "Aduh, sial! Ye Chen, dasar, bunuh aku. Ye Chen, aku mohon padamu, bunuh aku, bunuh saja aku." Ye Fudong dan Ye Jiansuang berguling-guling di tanah, tubuh mereka berkedut. Sesaat, mereka sangat dingin, dan sesaat lagi, mereka sangat panas. Sejujurnya, jika Ye Chen tidak menjaga mereka tetap hidup, mereka pasti sudah mati karena siksaan yang mereka alami. Mereka terus-menerus terombang-ambing di antara hidup dan mati, tetapi tidak dapat memilih satu pun untuk diri mereka sendiri. Hidup mereka bukan sesuatu yang dapat mereka kendalikan. "Ye Chen, kau tidak bisa membunuhku." Ye Fudong tiba-tiba teringat sesuatu di tengah rasa sakitnya. "Hanya aku yang tahu keberadaan kedua kekasih kecilmu itu. Ampuni aku, atau kau bisa melupakan rencana untuk menemukan mereka seumur hidupmu." Ini adalah usaha terakhir Ye Fudong untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan, Ye Chen berhenti ketika mendengar kata-kata Ye Fudong. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dingin. Seperti yang diduga, hilangnya Ji Siqing dan Xia Ruoxue ada hubungannya dengan Ye Fudong. Bab 1206, tidak ada yang bisa menghentikanku. Di mana Xia Ruoxue dan Ji Siqing? Ye Chen menatap tajam ke arah Ye Fudong yang terluka. Suaranya sangat dingin, tidak ada sedikit pun kehangatan yang bisa diucapkan. Meskipun Ye Fudong adalah kepala keluarga Ye, dia tidak berbeda dengan seekor semut di depan Ye Chen. Tekanan spiritual dahsyat Ye Chen melonjak keluar seperti banjir, menyebabkan wajah Ye Fudong menjadi pucat dan hatinya bergetar. Siapa yang mengira bahwa kecil yang dibuang keluarga Ye benar-benar akan tumbuh sampai sejauh ini? Jika kau tidak berbicara, kau tidak akan bisa berbicara lagi setelah aku selesai denganmu. Pada saat ini, matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Ji Siqing dan Xia Ruoxue adalah orang-orang yang dicintai, dan tidak seorang pun diizinkan menyentuh mereka. Bahkan jika surga ingin menyakiti mereka, Ye Chen akan menyerbu ke sana dan menghajar mereka. Pada saat ini, Ye Fudong tiba-tiba tertawa tanpa terkendali. "Ye Chen, aku tahu bahwa aku, Ye Fudong, telah melakukan banyak hal yang mengecewakanmu. Namun, ini semua atas perintah klan roh darah. Aku hanyalah boneka. Karena hubungan darah kita, biarkan aku pergi. Karena kamu tahu apa yang terjadi saat itu, kamu juga harus tahu tentang meteorit yang jatuh dari langit di depan keluarga Ye kuno, kan?" Ye Chen mengangguk ketika mendengar ini. Hantu yang ditinggalkan kakeknya memang menyebutkan hal ini. Terlebih lagi, batu hitam yang berisi makam samsara juga merupakan meteorit yang jatuh dari langit. Jika kakeknya tidak mengambil batu misterius itu dan menyimpannya untuknya, dia tidak akan bisa menjadi sekuat sekarang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat.
Apa hubungannya ini dengan Xia Ruoxue dan Ji Siqing? Ye Fudong berdiri dengan susah payah. Tahun itu, sebuah meteorit jatuh dari langit. Itu mengubah segalanya bagi keluarga Ye, mengubah mereka dari keluarga kecil menjadi keluarga besar yang terkemuka. Meteorit mengandung energi misterius, yang dapat disebut sebagai Ki Asal. Para ahli dari klan roh darah datang ke keluarga Ye untuk mencari ini. Sayang sekali, entah mengapa, orang luar tidak bisa membawa pergi meteorit itu. Mereka hanya bisa mempelajarinya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan perhitungan, keluarga Ye kuno sampai pada satu kesimpulan. Itu adalah kamu, Ye Chen. Meteorit itu menubuatkan bahwa seorang pemuda bernama Ye Chen akan menjadi Raja Iblis tertinggi, dan bahkan menghancurkan keluarga Ye dan bahkan menghancurkan klan roh darah. Itulah sebabnya mengapa keluarga Ye tidak pernah memberi nama itu kepada murid-murid kami. Namamu menjadi tabu di keluarga Ye. Namun, aku masih salah perhitungan. Kakekmu meninggalkan keluarga Ye dan pergi ke Huaxia. Dia benar-benar melanggar aturan dan memberimu nama Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit. Aku sudah tahu itu. Apa yang ingin kau katakan? Senyum Ye Fudong tiba-tiba menghilang. Kamu baru berusia 20-an, tetapi kamu tumbuh kuat dengan sangat cepat. Aku ingin tahu apakah semua yang kamu miliki sekarang ada hubungannya dengan kakekmu. Atau lebih tepatnya, apakah ini ada hubungannya dengan sesuatu yang diambil kakekmu? Pada saat itu, mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh. Makam samsara adalah rahasia terbesar Ye Chen. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Jika Ye Fudong tahu sesuatu, maka dia harus dibunuh. Ye Fudong menyadari niat membunuh Ye Chen dan semuanya menjadi jelas. Bahkan ada sedikit keserakahan di matanya. Jika dia berhasil mendapatkan harta karun ini, prestasinya pasti lebih besar dari Ye Chen. Akan tetapi, apa yang dapat dilakukannya sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Ye Fudong, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Di mana kau menyembunyikan Xia Ruoxue dan Ji Siqing? Kesabaran Ye Chen sudah habis. Ujung pedang dinginnya ditaruh di leher Ye Fudong. Ye Fudong tercengang. Ia menatap pedang di depannya dan berkata, bersumpahlah kepada surga bahwa kau tidak akan membunuhku dan aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Saya setuju. Ye Chen tidak ragu-ragu. Ye Fudong menghela napas lega saat mendengar ini. Selama dia selamat, dia akan punya kesempatan. Ye Chen, kedua gadis itu tidak berada di wilayah keluarga Ye, tapi aku tahu mereka berada di pegunungan Kunlun. Saat itu, Ji Siqing yang terluka pergi bersama gadis Huaxia itu. Meskipun para ahli alam kaisar tertinggi keluarga Ye mengejarnya, kami kehilangan jejak mereka di suatu tempat di pegunungan Kunlun. Anehnya, semua ahli keluarga Ye itu menghilang begitu saja di sana. Selain itu, ada gelombang aura yang sangat kuat di dekatnya, jadi aku menduga bahwa seorang ahli yang kuat telah membawa mereka pergi. Ye Chen menatap mata Ye Fudong. Dia tampak tidak berbohong. Apa koordinatnya? Ye Chen berkata dengan dingin. Ye Fudong menatap medan perang yang berdarah itu dan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, tempat itu dekat dengan formasi legendaris di pegunungan Kunlun. Aku menduga mereka mungkin telah memasuki kota roh. Kota roh. Tempat apa itu? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang tempat ini di pegunungan Kunlun? Ye Chen sedikit bingung. Dia bahkan menduga bahwa Ye Fudong mengarang cerita ini hanya untuk menipunya. Ye Chen, aku tidak perlu berbohong kepadamu dalam situasi ini. Percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Ye Fudong bersumpah kepada surga. Mengenai kota roh, aku juga tidak tahu banyak. Itu adalah tempat legendaris di pegunungan Kunlun dan sangat misterius. Meskipun aku adalah kepala keluarga Ye di pegunungan Kunlun, aku tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat itu. Konon katanya tempat ini adalah titik penghubung antara pegunungan Kunlun dan alam luar. Banyak ahli dan pasukan hebat dari alam luar akan singgah di sini saat melewati pegunungan Kunlun. Saat itu, penguasa klan roh darah turun di dekat sana. Meskipun tempat ini selalu menjadi legenda dan tidak ada yang tahu persis di mana atau apa itu. Aku merasa bahwa mereka berdua ada di dalam. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Ye Fudong menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Dia tidak berbohong. Semua yang dia katakan itu benar. Tentu saja, Ye Chen dapat mengatakan bahwa ini adalah informasi yang akurat. Dia mengangguk, menyingkirkan pedangnya, dan berbalik untuk berjalan menuju medan perang. Tampaknya dia benar-benar telah melepaskan Ye Fudong. Ye Fudong menatap sosok Ye Chen yang menjauh dan menghela napas lega.
Sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Asal dia tidak mati dan berhasil bertahan hidup hingga kedatangan klan roh darah, Ye Chen dan semua orang yang berhubungan dengannya pasti akan mati. Namun, pada saat ini, kilatan dingin melintas, dan Ye Fudong merasa seolah-olah tubuhnya sedang terkoyak. Dia menundukkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa tombak berisi energi iblis telah menembus tubuhnya. Pandangannya beralih ke atas. Orang yang memegang tombak itu adalah seorang pemuda. Ye Chen. Mata Ye Fudong membelalak. Kau bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kau tidak akan membunuhku. Kau mengingkari sumpahmu, kau akan mati dengan mengerikan. Dao Surgawi. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum jahat. Lalu kenapa? Kau mengusir kakek nenekku dan menyebabkan kematian mereka. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Bahkan Dao Surgawi tidak bisa menghentikanku. Aku, Ye Chen, adalah penguasa makam samsara. Wah! Energi iblis dari Nine Nether Sky Spear, dan Ye Fudong berubah menjadi kabut berdarah. Wajahnya membeku karena takut dan terkejut sebelum kematiannya. Kota Roh. Siapa yang membawa Xiao Ruoxue dan Ji Siking pergi? Apakah pihak lain itu kawan atau lawan? Atau apakah klan roh darah mencoba menggunakan mereka untuk mengancamku? Ye Chen terus bergumam sambil berjalan menuju medan perang. Bab 1207, Kedatangan. Masalah keluarga Ye belum berakhir. Ye Fudong hanya selingan kecil, dan ancaman sesungguhnya belum ditangani. Di medan perang, darah mengalir kemana-mana. Beberapa ahli terkuat dari pihak lawan masih bertahan meskipun dikeroyok, meskipun nyaris tidak ada perlawanan. Lingkungan sekitar telah rata dengan tanah, dan ada kawah di mana-mana. Ye Feng, Ye Wudi dan binatang iblis yang kuat. Ketiga ahli ini menyerang Ye Kuang bersama-sama. Ye Kuang sangat kuat, namun, sekuat apapun dia, tetap saja sulit baginya untuk menghadapi ketiga orang ini sekaligus. Pada akhirnya, ia menderita berbagai luka dan tubuhnya berlumuran darah. Ye Chen mengabaikannya. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Hasilnya akan tetap sama. Dia menoleh ke sisi lain. Dengan 100 binatang iblis dan 30 orang yang mengelilingi 9 orang yang tersisa, kemenangan sudah dalam genggamannya. Keluarga Ye hampir tamat. Tak seorang pun akan datang untuk menyelamatkan mereka. Pemanggilan roh darah. Para penguasa klan roh darah, kalian harus. Ye Kuang mengeluarkan cermin yang tampaknya dapat menghubungi klan roh darah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang Ye Chen menusuknya dan menghancurkannya. Orang tua, haruskah aku membunuhmu sendiri? Ye Chen menatap ketiga orang itu dan menggelengkan kepalanya. Kalian terlalu lama membunuh orang ini. Dia membidik Ye Kuang dan melayangkan pukulan. Esensi darahnya meledak, dan dia mengumpulkan energi spiritual dari sekitarnya. Ribuan Buddha muncul dan mengelilingi jejak tinjunya, yang menghantam Ye Kuang yang terluka satu demi satu. Puci, puci, setiap jejak tinju yang mengenai Ye Kuang merupakan pukulan berat, membuatnya hampir pingsan. Ketika jejak tinju terakhir mengenainya, tubuhnya meledak, dan darah serta tubuh jatuh dari langit seperti hujan. Ye Kuang, leluhur keluarga Ye, telah meninggal. Meskipun dia terluka parah, fakta bahwa dia dibunuh oleh Ye Chen dengan satu pukulan berarti kekuatan sejati Ye Chen melampaui Ye Wudi dan Ye Feng dengan selisih yang signifikan. Tak lama kemudian, lebih dari separuh lainnya terbunuh dan sisanya menyerah. Kepala Balai, kami telah membunuh puluhan orang dan menangkap 40 orang. Mereka semua adalah ahli alam kaisar tertinggi. Penatua Tianwen memimpin para ahli tanaman dan binatang iblis yang menang kembali dan membawa para tawanan. Ye Chen menghela napas. Ia melambaikan tangannya dan melepaskan mereka. Ia menatap para tawanan dan berkata, semuanya, apakah benar-benar baik untuk berdiri di pihak klan roh darah? Setiap kali klan roh darah muncul, mereka membunuh banyak orang. Pegunungan Kunlun semakin melemah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat pergi ke alam lain di masa depan hanya karena klan roh darah sangat menghargai kamu? Kesenjangan antara alam bela diri tingkat tinggi dan pegunungan Kunlun terlalu besar. Ye Nantian, Ye Wushuang, dan yang lainnya, jika mereka pergi ke alam klan roh darah, mereka mungkin akan diledakkan oleh seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Bagi klan roh darah, kau hanyalah orang yang bisa dibuang. Lagi pula, mereka menampungmu agar kau bisa menjadi umpan meriam ketika mereka menyerang pesawat lain. Daripada mati seperti anjing, lebih baik kau memberontak terhadap klan roh darah. Paling tidak, keturunanmu tidak akan mengingatmu sebagai pengkhianat. Baiklah, aku sudah selesai bicara.
Mereka yang bersedia melawan suku roh darah dan mengakui aku sebagai kepala keluarga Ye, silakan maju. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke arah para tawanan. Aku bersedia melawan klan roh darah. Saya juga bersedia mengakui Anda sebagai kepala keluarga. Memiliki kepala keluarga yang muda dan berkuasa bukanlah hal yang buruk, jadi mengapa tidak? Segera, Ye Feng, Ye Wudi, puluhan ahli alam kaisar tertinggi, dan ratusan tetua, termasuk dari 3 cabang Ye Kuang dan Ye Jiansuang, tunduk kepada Ye Chen. Namun, beberapa orang yang ditangkap bersikeras. Ye Chen, kau sedang mencari kematian. Ye Chen, klan roh darah terlalu kuat. Kamu Chen. Apa? Ye Chen membunuh mereka semua dan mengubah mereka menjadi daging cincang. Karena mereka tidak berguna, lebih baik mereka mati. Bagaimanapun, mereka setia kepada klan roh darah dan keluarga Huang. Batuk-batuk. Ye Feng memberi hormat kepada kepala keluarga. Ye Feng menepuk-nepuk pakaiannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen. Ye Wudi juga menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tinjunya. Ye Wudi juga memberi hormat kepada kepala keluarga. Salam untuk kepala keluarga. Ribuan anggota keluarga Ye berlutut untuk memberi penghormatan kepada kepala keluarga baru. Bagus. Ye Chen mengangguk. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Ye akan dimasukkan ke dalam Aula Radiant. Kita akan mendirikan paviliun terpisah. Setelah keadaan tenang, Ye Chen memindahkan para ahli alam kaisar tertinggi ke Kun Gu agar mereka membantu dalam pertempuran melawan keluarga Huang. Dia juga meminta Qing Jian untuk mengawal orang tuanya kembali dengan selamat. Dengan kekuatan Qing Jian, kecuali Han Yun atau leluhur keluarga Huang menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Alasan mengapa Ye Chen tidak pergi bersama mereka adalah karena ada masalah yang lebih penting. Di satu sisi, dia telah memperoleh banyak wawasan dari pertempuran ini dan perlu berkultivasi. Di sisi lain, dia harus mencari tahu kemana Ji Siqing dan Xia Ruoxue pergi setelah mereka menghilang. Apakah kota roh yang disebutkan Ye Fudong benar-benar ada? Pada saat yang sama, di suatu tempat di pegunungan Kunlun, pusaran angkasa dalam perlahan terbentuk, dan energi darah yang tak ada habisnya menyembur keluar. Seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar, dikelilingi kabut merah darah yang tak berujung. Dia tampak seperti hantu yang baru saja keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Kabut merah darah berubah menjadi cairan dan perlahan menetes ke lembah di bawahnya. Wah, tanah tiba-tiba runtuh. Setetes darah mengandung kekuatan sebesar itu. Kultivasi orang ini bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Bahkan Han Yun dan para ahli tingkat atas pegunungan Kunlun mungkin tidak dapat mencapainya. Pria parubaya itu melirik puluhan orang di depannya, yang kebetulan adalah pengikut sekte kecil. Dia mendengus dingin dan gelombang kekuatan menghancurkan ke-15 orang di depannya, mengubah mereka menjadi bagian dari kabut merah darah yang bertahan di sekitarnya. Dia mengamati situasi di sekelilingnya. Sudah lama sejak aku datang ke dunia bela diri tingkat rendah yang murahan ini. Orang-orang pegunungan Kunlun berani membunuh anggota klan saya. Mereka benar-benar berani. 6 anggota klan terlemah telah tewas, dan tidak ada seorang pun tahu siapa pelakunya. Akan tetapi, tidak peduli siapa yang melakukannya, dia akan menghapusnya untuk selamanya. Di belakangnya, sekelompok anak muda berpakaian merah darah perlahan melangkah ke pegunungan Kunlun, masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Lebih jauh lagi, bahkan yang terlemah di antara mereka sebanding dengan Han Yun. Mereka benar-benar jenius, dan yang tertua pun mungkin berusia tidak lebih dari 30 tahun. Seorang pemuda berhidung bengkok melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Penatua Wei, pasti ada beberapa orang pemberani di sini yang ingin memberontak. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua? Bab 1208, Penatua Wei. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita membasmi sekte. Tanganku mulai gatal, katanya sambil tersenyum jahat. Wei Jian adalah ahli alam semi surgawi tingkat ketiga. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghancurkan pegunungan Kunlun, dan jika diberi kesempatan, dia akan melakukannya. Bagaimanapun, dia perlu menyerap sejumlah besar esensi darah untuk berkultivasi. Kita lihat saja nanti. Ekspresi Elder Wei dingin sekali. Dengan jentikan lengan bajunya, dia membunuh semua orang dalam radius 100 mil. Ayo pergi. Kita akan pergi ke wilayah keluarga Han dulu. Han Yun, kecil itu. Kurasa dialah yang membuat masalah. Dulu aku mengulitinya dan mencabut urat-uratnya, tapi tampaknya dia masih tidak patuh. Kali ini, aku akan menggiling tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Dengan itu,
Penatua Wei melambaikan tangannya dan memanggil awan merah darah. Dia memimpin kelima pemuda itu dan menyerbu ke wilayah keluarga Han. Sejak keluarga Han bergabung dengan Aula Cahaya, sebagian besar ahli mereka tinggal di markas Aula Cahaya. Hanya beberapa orang dari mereka yang tersisa di wilayah keluarga Han, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Kepala keluarga Han yang baru, Han Wu, sedang membaca buku di ruang kerjanya ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menyesakkan. Itu klan roh darah. Dia berdiri, tetapi beberapa saat kemudian, dia terpaksa berlutut di tanah. Dia berteriak dengan susah payah, itu klan roh darah. Bagaimana mungkin? Batas waktu 100 tahun belum tiba. Klan roh darah. Klan roh darah benar-benar turun lebih dulu. Tuan-tuan, ada apa? Pak, suara keras terdengar saat tubuh berbagai anggota keluarga Han meledak. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 100 kultivator alam Daoyuan dan alam raja asal telah dihancurkan, mengubah wilayah keluarga Han menjadi neraka yang hidup. Penatua Wei terbang ke langit dan menyapukan tatapan dinginnya ke arah sekelompok pengawal keluarga Han yang bergegas mendekat. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Sekelompok sampah. Dengan lambaian tangannya, energi darahnya yang tak terbatas berubah menjadi pedang tajam, membunuh 100 penjaga alam Daoyuan lainnya. Dia menatap Han Wu, yang berlutut di tanah, dan bertanya dengan sinis, di mana leluhurmu? Di mana si kecil Han Yun itu? Mengapa dia tidak ada di sini? Tuanku, pembuluh darah Han Wu hampir pecah karena marah. Ketika dia berbalik dan melihat mayat anggota keluarganya berserakan di tanah, hatinya sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dasar. Leluhur telah bersekutu dengan Hall Master dari Radiant Hall. Dalam beberapa hari, kalianlah yang akan mati. Wah! Sebuah ledakan terdengar dan Han Wu langsung terbunuh. Ekspresi Elder Wei masih dingin. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan jubahnya yang berwarna darah berkibar. Jubah itu mengembang dan tampak menutupi semua yang ada di bawah matahari. Dia kemudian melihat ke barat dan dengan cepat tiba di depan alam rahasia roh darah, yang akan segera runtuh. Dia mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh alam rahasia roh darah dan bergumam pada dirinya sendiri. 6 orang itu seharusnya menjaga alam rahasia roh darah. Aura mereka tidak dapat dilacak di luar alam rahasia, jadi sepertinya mereka meninggal di dalam dan bukan di pegunungan Kunlun. Selain itu, tidak ada jejak aura Han Yun di dalam. Dia mencubit rune darah dengan tangan kirinya dan membantingnya ke penghalang alam rahasia roh darah, mengekstraksi beberapa jejak energi dari dalam alam rahasia tersebut. Dia dengan hati-hati memeriksa energi di tangannya dan merenungkannya. Energi yang tersisa samar-samar, yang berarti keenamnya mati dengan sangat cepat. Namun, saya menangkap energi dan aura beberapa orang lainnya. Dia menangkap 3 jejak energi. Salah satunya adalah milik Ye Chen. Salah satunya adalah Master Sekte Ruo. Salah satunya adalah milik Ye Luo. Dari ketiga aura itu, satu terasa familiar, dan sepertinya ada hubungannya dengan klan kita. 2 lainnya pastilah yang membunuh ke-6 anggota klan itu. Dari sisa energi dan aura, salah satu dari mereka masih sangat muda, bahkan tidak lebih tua dari Wei Jian. Penatua Wei mencibir dan menyebarkan 3 jejak energi. Mungkinkah pegunungan Kunlun telah menghasilkan seorang jenius lain? Orang ini seharusnya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kaisar tertinggi, dan bahkan belum berusia 30 tahun. Menarik. Mereka telah memeras sumber daya dan warisan pegunungan Kunlun selama 3000 tahun, jadi bagaimana mereka bisa membesarkan seorang jenius seperti itu? Ini sungguh menarik. Saya ingin melihat seperti apa pemuda ini. Menyiksanya mungkin akan menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Wei Jian, beritahu Huang Kunming untuk menemuiku di sini dalam 5 menit. Jika tidak, keluarga Huang akan hancur. Penatua Wei bagaikan seorang kaisar yang mengeluarkan dekrit kekaisaran saat ia memerintahkan Wei Jian untuk memberitahu leluhur keluarga Huang. Dia melangkah masuk ke aula leluhur keluarga Han, dan niat membunuh terpancar di matanya. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan aula leluhur yang besar itu, menghancurkan semua prasasti peringatan menjadi debu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat anggota keluarga Han yang masih hidup, yang berlutut, tidak berani bergerak sama sekali. Dia tak dapat menahan tawa. Semut, kalian bahkan tak bisa melawan. Han Yun telah membentuk aliansi dengan Aula Cahaya. Orang yang memberi nama itu menarik. Apakah dia pikir klan roh darah adalah kegelapan? Itulah sebabnya dia menamakannya dengan unsur cahaya. Jika memang begitu,
Aku akan membuat kalian semua semut merasakan apa itu kegelapan yang sebenarnya. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Sosok kuning itu terbang secepat yang ia bisa, meninggalkan jejak-jejak cahaya. Seorang lelaki tua dengan cepat mendarat di pintu masuk kediaman keluarga Han. Orang tua ini adalah leluhur keluarga Huang. Leluhur keluarga Huang bergegas masuk dan bersujud kepada tetua Wei. Dia bersujud beberapa kali sebelum berdiri dan menatap tetua Wei dengan hormat. Tetua, Anda akhirnya di sini. Situasinya kritis. Kami hampir tidak bisa bertahan saat ini. Wah, gelombang energi darah mengirim leluhur itu terbang. Penatua Wei perlahan berbalik dan berkata dengan ekspresi dingin, "Sampah, keluarga Huangmu telah menduduki pegunungan Kunlun selama 3.000 tahun, tetapi kamu masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kamu bahkan ingin aku membersihkan kekacauan ini untukmu sekarang. Kamu benar-benar berani. Jika bukan karena kerja kerasmu 3.000 tahun yang lalu dan kontribusimu yang besar, aku pasti sudah membunuhmu hari ini. Terima kasih atas anugerahmu, tetua." Leluhur keluarga Huang bergegas merangkak, bersujud dan berterima kasih padanya. Pakar kawakan yang telah berdiri tegak di pegunungan Kunlun selama ribuan tahun ini bagaikan seorang pelayan pada saat ini, takut bertindak gegabah. Bahkan Han Yun akan gemetar jika melihat pemandangan ini. Seorang tetua dari klan Roh Darah. Penatua Wei telah tiba. Tak seorang pun di pegunungan Kunlun yang dapat menahan serangan ahli sepertinya. Di tempat ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Sepertinya pegunungan Kunlun telah banyak berubah. Apa yang terjadi dengan aula cahaya ini? Selain itu, seseorang membunuh 6 anggota klan Roh Darah di alam rahasia Roh Darah. Siapakah orang ini? Penatua Wei duduk di bangku dan menatap leluhur keluarga Huang dengan arogan, seperti seorang kaisar yang menatap pelayannya. Juga, kapan dan mengapa keluarga Han berani memberontak? Cepat beritahu aku. Jika kau berani menghilangkan setengah kata pun, aku akan menghancurkan keluarga Huangmu. Ya, butiran keringat seukuran kacang muncul di dahi leluhur itu. Dia menelan ludahnya, merasakan ketakutan sekaligus kegembiraan. Bab 1209, 10 hari. Ye Xitian, Ye Chen, penguasa klan Roh Darah telah tiba. Segera, kalian berdua akan binasa. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bertindak arogan. Tuanku, pemuda yang membunuh anggota klanmu di alam rahasia Roh Darah bernama Ye Xitian. Dia adalah seorang ahli muda yang tiba-tiba muncul. Kami tidak tahu siapa gurunya, jawab leluhur itu. Namun, Han Yun telah membentuk aliansi dengannya. Juga, menurut informasi yang kumiliki, kekuatan Ye Xitian sangat besar. Setelah dia muncul di kota Dangsu, dia menghilang. Namun, dia tiba-tiba muncul lagi baru-baru ini, dan dikatakan memiliki banyak binatang iblis dan tanaman kuat di bawah komandonya. Bersama dengan Han Yun dan adik laki-lakinya, Ye Chen, mereka membentuk aula cahaya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, adapun Ye Chen, dia adalah anggota keluarga Ye. Awalnya dia ditinggalkan oleh keluarga Ye dan dibiarkan membusuk di Huaxia, tetapi dia lebih berbakat dari yang diperkirakan siapapun. Setelah kembali ke pegunungan Kunlun, dia akhirnya menaklukkan Sekte Kunlun, Sekte Dao, Aliansi Pedang Berdarah, Sekte Malam Berdarah, Sekte Phoenix Biru, dan sekte-sekte besar lainnya. Juga, pemimpin sekte dari Sekte Malam Darah memanggilnya leluhur muda mereka, jadi kemungkinan besar dia adalah murid Sue Qiye. Murid Sue Qiye, Penatua Wei mendengus. Tidak heran kalau begitu. Sue Qiye, orang tua itu, pasti masih meninggalkan sebagian jiwa sucinya di pegunungan Kunlun untuk mengajar murid ini, tapi tetap saja, dia tidak memenuhi syarat untuk melawan kita. Kamu Chen, mereka telah mengurung Sue Qiye, jadi gelombang apa yang bisa ditimbulkan oleh muridnya? Apalagi, ceritakan lebih banyak tentang Aula Radiant, kata Penatua Wei perlahan, aku tahu tentang keluarga Ye. Mereka bergabung dengan klan Roh Darah 2000 tahun yang lalu berkat Ye Jiansuang. Kami juga membawa Ye Nantian untuk berlatih terakhir kali. Mereka semua sampah. Ye Chen dan Ye Xitian seharusnya berasal dari keluarga Ye, kan? Mengapa keluarga Ye tidak berurusan dengan mereka? Tuanku, keluarga Ye telah dihancurkan oleh Ye Chen dan ratusan binatang iblis serta tanaman tingkat kaisar tertinggi. Huang Kunming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan khawatir. Dia khawatir tetua Wei akan marah dan membunuhnya karena masalah ini, jadi dia tergagap. Ye Jiansuang dan Ye Kuang telah dibunuh oleh Ye Chen. Selain itu, lebih dari 30 ahli alam kaisar tertinggi dari keluarga Ye juga telah tewas di tangan Ye Chen.
Yang lainnya semuanya telah dipaksa bergabung dengan Aula Cahaya, dan saat ini sedang melawan keluarga Huangku di Lembah Kun. Meskipun Ye Chen baru berusia 30 tahun, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Setengah tahun yang lalu, dia hanya seorang kultivator alam raja asal, tetapi sekarang dia telah mencapai alam Dao Yuan tingkat ke-7. Kita bahkan tidak tahu seberapa kuat Ye Chen sebenarnya. Setelah mengatakan ini, Huang Kunming bersujud di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Dalam hatinya, dia menghela napas lega, Ye Chen, tamatlah riwayatmu. Untung saja para penguasa klan roh darah datang lebih awal. Kalau tidak, jika mereka menunggu setahun, keluarga Huang akan menderita kerugian besar. Menarik, Penatua Wei tiba-tiba menjadi tertarik. Seorang anak Dao Yuan tingkat 7 benar-benar berhasil mengalahkan Ye Kuang dan Ye Jiansuang. Kemampuan bertarung Ye Chen tampaknya lebih tinggi darimu. Tatapannya tiba-tiba jatuh pada pemuda klan roh darah sambil tersenyum. Lalu apa? Aku masih bisa membunuhnya? Kata seorang pemuda bertubuh agak gemuk dari klan roh darah perlahan. Membandingkan seorang anak di alam Dao Yuan dengan kekuatan alam kaisar tertinggi tingkat 9. Dia bisa mengalahkan ahli alam semi surgawi tingkat pertama, apalagi seorang anak yang berada satu alam utama di bawahnya. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa gerakan. Jadi, ini berarti Ye Chen dan Ye Xitian adalah orang-orang yang memimpin pemberontakan ini. Wei Jian berkata perlahan, selama kita menyingkirkan kedua orang ini, yang lain secara alami akan bubar dan menyerah. Tentu saja, saya sarankan kita singkirkan mereka semua. Namun, itu juga bagus. Menyerap energi darah dan esensi mereka akan membuat kultivasi kita lebih mudah. Namun, tetua, aku juga tertarik pada kedua orang ini. Karena dia layak untuk dicoba, mengapa tidak membiarkannya bertarung melawan Chen Peng? Wanita berpakaian merah darah itu tersenyum. Mari kita lihat apakah Chen Peng dapat menghancurkannya sampai mati. Jika dia tidak dapat melakukannya, saya rasa dia dapat menyerahkan jatahnya tahun ini. Luo Po, pemuda yang sedikit gemuk dari klan roh darah itu langsung berubah menjadi ganas. Dia adalah Chen Peng yang dimaksud. Awalnya dia berencana untuk menukar buah ginseng darah dengan artefak abadi kelas 4 untuk menerobos. Jika dia menyerahkan jatahnya, bagaimana dia bisa menerobos? Kalian bertengkar soal ini, iya. Penatua Wei tersenyum. Baiklah, aku akan memanggil kedua itu ke sini. Kalian akan melawan mereka satu persatu, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Siapapun yang tampil paling buruk akan menyerahkan jatah mereka. Untuk 4 lainnya, jika mereka mendapat jatah tambahan kuota tahun ini, kekuatan mereka mungkin akan meningkat cukup banyak. Bagaimanapun juga, semut hanya menarik jika mereka perlahan-lahan dihancurkan hingga mati. Karena kita sudah susah payah datang jauh-jauh ke sini, akan terlalu membosankan kalau kita langsung kembali. Tiba-tiba, Penatua Wei berdiri. Energi darahnya yang tak ada habisnya dilepaskan. Ye Chen, Ye Xitian, kedua kecil ini berani memberontak terhadap klan kita. Aura dingin yang menusuk tulang menyelimuti Penatua Wei, membekukan tanah di bawah kakinya. Bahkan Huang Kunming menggigil kedinginan. Dia menutup matanya, dan cahaya merah darah melesat menembus langit, berubah menjadi hantu sepanjang 10.000 kaki. Hantu setinggi 10.000 kaki itu langsung menarik perhatian semua orang saat ia melepaskan awan merah darah, yang darinya melesatkan petir dan turun ke tanah di bawahnya seperti tirai hujan. Bang-bang, jatuh. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 pembudidaya terbunuh oleh petir, dan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Orang-orang yang tersisa jatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Para kultivator yang lebih lemah mengira bahwa Dewa Iblis telah turun dan memohon belas kasihan, sedangkan para kultivator yang sedikit lebih kuat tahu bahwa ini karena kekuatan seorang ahli dari klan roh darah. Mereka berlutut di tanah dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena takut terbunuh. Tentu saja, ada juga orang-orang yang bingung. Bukankah para ahli dari klan roh darah seharusnya datang dalam waktu setahun? Mengapa mereka tiba-tiba muncul sekarang? Kalau begitu, bisakah aula cahaya milik Ye Chen menahan mereka? Saya Wei Wucheng dari klan roh darah, kata hantu berwarna darah itu. Kami tahu bahwa semut-semut pegunungan Kunlun telah membunuh anggota klan roh darah, dan kami akan mengadili Ye Chen dan Ye Xitian dalam 10 hari. Sebarkan beritanya. Mereka berdua akan datang ke kota Qianjue untuk diadili dalam waktu 10 hari, atau aku akan membantai semua orang dari keluarga Han dan Aula Cahaya. Suaranya menyebar dan bergema dalam waktu yang lama. Bahkan mereka yang berada ribuan mil jauhnya pun dapat mendengarnya dengan jelas.
Tak lama kemudian, hantu berwarna darah itu menghilang, dan orang-orang perlahan merangkak kembali, tetapi mereka semua panik. Bab 1210, Ketakutan dan Kepanikan. Klan roh darah telah turun, dan aula cahaya tampaknya belum siap. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka bahkan ingin mengadili Hall Master Ye Chen. Beberapa kultivator dari alam raja asal bergegas keluar secepat yang mereka bisa untuk menyebarkan berita. Para kultivator ini tinggal di wilayah keluarga Han, dan secara otomatis, sudah berada di kubu yang telah memilih untuk melawan klan roh darah. Oleh karena itu, mereka harus memberitahu Han Yun dan Ye Chen sesegera mungkin. Di kediaman keluarga Han, Penatua Wei berdiri sedikit. Ayo pergi. Kita akan menuju wilayah keluarga Huang terlebih dahulu. Sepanjang jalan, ceritakan padaku apa yang terjadi di pegunungan Kunlun dalam beberapa tahun terakhir. Dia pergi bersama anggota klan roh darah lainnya, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran. Meski keluarga Han merupakan salah satu keluarga teratas di pegunungan Kunlun, mereka tidak mampu memberikan sedikit pun perlawanan. Tentu saja, kalau saja para ahli dari keluarga itu dan Han Yun ada di sana, mereka mungkin bisa memberikan perlawanan singkat. Lebih dari 100.000 orang, pria, wanita, tua dan muda, terbunuh. Seolah-olah dia menginjak-injak segerombolan semut hingga mati saat dia pergi. Penatua Wei mengabaikan teriakan di bawah dan bahkan menikmatinya. Bagi mereka, kelemahan mereka membuktikan kekuatannya. Hanya setelah tetua Wei dan yang lainnya pergi, para kultivator yang tersisa berani bergerak lagi. Zhou Yan, yang berteman dengan Ye Chen di alam rahasia roh darah, kebetulan bekerja di wilayah keluarga Han. Ketika dia bangkit dan pergi ke kediaman keluarga Han, dia melihat kawah berlumuran darah di tempatnya dulu berdiri dan menelan ludah. Dia menelan ludahnya. Kemungkinan ada puluhan ribu orang di sini, dan lebih dari 10 ahli alam kaisar tertinggi. Lebih dari 300 ahli alam Daoyuan tewas begitu saja. Jika senior Han Yun tahu tentang ini, dia mungkin akan menjadi gila. Zhou Yan melihat sekeliling. Dia benar-benar telah menjadi orang dengan basis kultivasi tertinggi di sini meskipun hanya seorang kultivator alam Daoyuan tingkat ke-7. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus mengawetkan jenazah anggota keluarga Han dan mempersiapkan mereka untuk pemakaman. Pada saat ini, mustahil untuk menyelamatkan siapapun. Paling-paling, dia dan yang lainnya hanya bisa memastikan bahwa mayat para pahlawan keluarga Han selengkap mungkin. Wang Cheng, bawa medali komandoku dan pergilah ke Lembah Kun. Ceritakan kepada kepala aula apa yang terjadi di sini. Zhou Yan mengeluarkan tokennya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan berhenti untuk siapapun di sepanjang jalan. Kamu harus memberitahu kepala aula. Juga, beritahukan kepada ketua aula bahwa jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, maka dia harus pergi. Balas dendam selalu bisa terjadi nanti. Namun, jika dia yakin bisa mengalahkan mereka, mohonlah padanya untuk menghancurkan ini. Dia dengan sungguh-sungguh mengantar Wang Cheng pergi. Melihat sosok pihak lain yang pergi, hatinya menjadi dingin. Ketua Balai, saya harap Anda dapat mengalahkan dan memusnahkan mereka. Tetapi jika Anda tidak menang, Anda harus pergi dan bertahan hidup. Sebagai ajudan terpercaya Zhou Yan, Wang Cheng adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat pertama. Dia secara pribadi membawa token milik Zhou Yan dan bergegas ke Lembah Kun malam itu juga, dan menggunakan token tersebut untuk masuk ke kamp utama. Pada saat ini, Han Yun, Ye Lingtian, Sue Qi, Ye Luo, Duan Huai'an, Bai Zhan, dan yang lainnya, semuanya ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu berada di wilayah keluarga Han? Aku mendengar beberapa rumor, tanya Ye Lingling, namun, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apakah kamu di sini untuk menyampaikan berita? Hantu Penatua Wei yang setinggi 10.000 kaki telah menyebarkan berita tentang persidangan tersebut, dan menyebar seperti api di seluruh pegunungan Kunlun hanya dalam sehari. Namun, Ye Chen masih dalam pengasingan, jadi tidak ada yang berani keluar untuk menyelidiki. Mereka telah menunggu seseorang untuk memverifikasi keaslian berita tersebut. Wang Cheng sudah menjadi utusan tercepat dari wilayah keluarga Han. Melihat sosok-sosok penting itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan berkata, Tuan-tuan, klan roh darah telah tiba. Totalnya 6 orang. Salah satu dari mereka adalah pria parubaya, yang merupakan orang yang membentuk hantu setinggi 10.000 kaki. 5 lainnya adalah pria muda, dan mereka semua tampak berusia 30-an. Pria parubaya itu menyebut dirinya Penatua Wei Wucheng.
Dia menghancurkan kediaman keluarga Han dengan satu serangan telapak tangan dan mengubur lebih dari 100.000 anggota keluarga Han. Dia juga memerintahkan kepala balai dan Ye Xitian untuk pergi ke kota Qianjue dalam 10 hari untuk diadili. Wang Cheng buru-buru mengeluarkan token milik Zhou Yan untuk membuktikan perkataannya. Ini adalah token milik kepala cabang Zhou. Setelah kejadian itu, kepala cabang Zhou memerintahkan saya untuk bergegas ke sana. Saya tidak berani beristirahat dan menempuh perjalanan selama 12 jam untuk melaporkan berita itu kepada Anda dan kepala balai. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang merasa seperti tersambar petir. Kediaman keluarga Han telah hilang. 100.000 anggota keluarga Han telah tewas di tangan Wei Wucheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana klan roh darah bisa tiba secepat itu? Apakah mereka tidak punya waktu 1 tahun untuk persiapan? Mengapa hal ini diajukan? Ye Lingtian menghela napas panjang dan menoleh ke arah Han Yun. Saya turut berduka cita, Senior Han. Sebagian besar ahli dari keluarga Han ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak pada Sue Qin, Hei Yao, dan yang lainnya, cepat dan sampaikan perintahnya. Kumpulkan semua kultivator alam kaisar tertinggi, alam Daoyuan, dan alam raja asal bersama-sama. Para ahli alam kaisar tertinggi akan membentuk formasi perlindungan kuno untuk melindungi mereka yang berada di bawah alam kaisar tertinggi. Untuk saat ini, kita harus mencegah situasi memburuk. Kita harus bersiap menghadapi serangan dari keluarga Huang, dan mungkin juga dari klan roh darah. Pada saat ini, semua orang waspada, takut, dan khawatir. Klan roh darah selalu tercela dan haus darah. Siapa yang tahu kalau mereka akan tiba-tiba datang malam ini? Ada banyak ahli alam kaisar tertinggi berkumpul di sini. Jika mereka membentuk formasi, mereka seharusnya dapat menghentikan klan roh darah untuk sementara waktu. Namun, Wei Wucheng telah membunuh 100.000 orang dengan satu serangan telapak tangan. Bahkan seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 tidak dapat melakukan itu. Dia benar-benar seorang ahli alam semi surgawi, dan juga kuat. Oleh karena itu, mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Tidak perlu melakukan itu. Ye Lingtian, Sue Qin dan Hei Yao, berhenti. Han Yun merasa dirinya sedikit menua. Keluarganya telah menderita banyak korban, tetapi untungnya, sebagian besar ahli alam kaisar tertinggi keluarganya ada di sini. Dia menghela napas panjang dan berkata, aku kenal Wei Wucheng. 500 tahun yang lalu, dia datang ke pegunungan Kunlun. Saat itu, dia adalah ahli alam semi surgawi tingkat kelima, tetapi aku tidak tahu apakah dia menjadi lebih kuat sejak saat itu. Namun, satu hal yang aku tahu adalah bahwa ada kesenjangan besar antara alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi, dan kita tidak sebanding dengan salah satunya, apalagi ahli alam semi surgawi tingkat menengah seperti dia.